Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin, penonton TV Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya memanjatkan syukur kehadirat Allah. Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku, rahimakumullah. Tanda bahwa seorang muslim itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya untuk melaksanakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sedemikian banyak diberi oleh Allah kenikmatan. Mulai dari kenikmatan hidup, kenikmatan kesehatan, sampai kenikmatan yang paling besar Allah anugerahkan kepada kita sekalian adalah nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah hingga hari ini masih melekat pada diri kita masing-masing. Jemaah rahimakumullah. Di zaman yang maju ini kita bisa melihat di berbagai macam tayangan media, kita bisa melihat di media-media sosial, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Begitu banyak manusia yang mengalami kehampaan dan kekosongan jiwa. Begitu banyak manusia yang oleh orang sekarang disebut dengan galau. Hidupnya hanya diisi dengan kekecewaan dan kekecewaan. Hidupnya hanya diisi dengan keluh kesah. Mengapa semua ini bisa terjadi? Tentunya tidak lain dan tidak bukan karena ia sudah mulai jauh daripada tuntunan agama. Sebab apa? Sebab hanya agamalah solusi bagi setiap kehidupan kita. Kita bersyukur jemaah rahimakumullah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Indonesia. Bangsa yang memiliki ribuan pulau, ribuan budaya, suku bangsa yang kesemuanya ini merupakan bagian dari kekayaan bumi Nusantara ini. Jemaah rahimakumullah, dari beraneka macam suku, bangsa, warna kulit, dan lain sebagainya ini. Sungguh, ini menunjukkan betapa Allah Maha Besar, betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah mampu menciptakan apa saja yang berbeda-beda. Padahal sesungguhnya jika Allah menghendaki, Allah bisa saja menciptakan satu jenis manusia. Allah bisa saja menciptakan satu jenis binatang. Allah juga bisa saja menciptakan satu bahasa untuk seluruh umat manusia. Tapi Allah tidak melakukan. Tentu banyak hikmah yang bisa kita petik dari keanekaragaman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Jadi Allah sudah katakan, wahai manusia, aku ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Lalu aku jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan Allah ciptakan. Hikmahnya adalah agar kita saling mengenal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda bayangkan seandainya kita diciptakan oleh Allah seperti bebek. Ada ribuan bebek dengan wajah yang sama, bulu yang sama, bentuk yang sama. Atau kita seperti sekawanan domba yang bergerombol di padang rumput.
makan bersama, hidup bersama, tidak ada pembedaan-pembedaan. Jadi Allah ciptakan keanekaragaman untuk memberikan warna bagi kehidupan kita ini. Supaya ada interaksi di antara kita. Supaya ada komunikasi. Supaya ada hubungan sosial di antara kita. Tetapi Allah ingatkan kepada kita sekalian. Bukan jenis kelamin. Bukan jenis bangsa. Bukan jenis etnis. Bukan pula jenis warna kulit yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lanjutkan firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Ternyata ketakwaan adalah satu-satunya sarana bagi kita untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Jalla wa Ala, Zat yang maha tinggi, yang menguasai hidup dan mati kita, yang mengatur segala apa yang terjadi di dalam dinamika kehidupan kita. Demikian pula apa yang kita alami di dunia ini. Sedih, gembira, kecewa, berbahagia, semuanya hanya akan bisa kita kelola, hanya akan bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang amat baik bagi kehidupan kita, manakala kita berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah takwa itu? Saya rasa kita yang pernah bersekolah, ya pelajaran di sekolah telah mengajarkan kepada kita sederhana takwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Sederhana definisinya, namun tidak sesederhana itu untuk mengamalkan dan mengerjakan. Jika kita lihat definisi ini tadi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, terkesan seolah-olah ini adalah kepentingan Allah. Sesungguhnya bukan. Ketakwaan bukanlah kepentingan Allah. Seandainya seluruh makhluk di dunia ini, termasuk manusia dan jin, tidak mau beriman dan bertakwa, durhaka kepada Allah, melanggar segala aturan-aturan Allah, maka Allah tidak akan turun tahta, Allah tidak akan menjadi hamba. Kekuasaan Allah tidak akan berkurang sekecil pun. Tapi ketakwaan kita, ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah adalah untuk kepentingan kita sendiri. Kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dalam kondisi bangsa Indonesia saat ini, kita diuji dengan berbagai macam cobaan. Dari yang sangat fundamental seperti kesulitan ekonomi. Belum lagi banyaknya PHK dan lain sebagainya. Banyak musibah yang melanda baik itu bencana alam maupun bencana kemanusiaan lainnya. Kasus-kasus susila. Sebenarnya kita tidak perlu mencari solusi yang jauh. Kita cari solusi di dalam ajaran agama kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan jauh-jauh hari kepada kita dalam wahyunya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Wala in kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun." Jelas sekali Allah sudah mengingatkan, kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika pemimpin-pemimpin kita bertakwa, masyarakat kita bertakwa, pelaku ekonomi kita bertakwa, seluruh bangsa ini mau hidup di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan bukakan keberkahan. Hujan yang turun dari langit menjadi berkah bagi kita. Panas matahari yang menyinari bumi ini menjadi berkah bagi kita. Hutan-hutan menjadi berkah bagi kita. Hujan tidak menjadi banjir yang mematikan. Panas tidak menjadi sesuatu yang membuat kita kering kerontang, menghasilkan kabut asap yang menyesakkan dada kita, mematikan anak-anak bayi kita. Demikian juga banjir, air yang banyak melimpah, semestinya menjadi berkah bagi kehidupan bangsa kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konteks berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana dalam konteks pribadi rumah tangga kita masing-masing? Sama saja jawabannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa dan bertakwa.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan kasih jalan keluar bagi setiap permasalahan. Masalah di rumah tangga, masalah di pekerjaan, masalah bisnis, masalah hubungan, kerabatan, dan lain sebagainya. Semua hanya akan bisa selesai dengan tuntas manakala kita membingkainya urusan-urusan itu dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa membuka wawasan kita semua, membuka hati kita semua, terutama saya sendiri dan keluarga saya. Allah Subhanahu wa taala memerintah saling tolong menolong dalam perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk nasihat-menasihati. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita menjadi manusia yang individualis dan tidak peduli dengan sesama. Jemaah rahimakumullah. Demikian hikmah kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum